jangan. Kejar buta nih. Petugas kepolisian terpaksa lepaskan tembakan peringatan ke udara saat melerai bentrokan antar dua kelompok di Kota Tangerang, Banten. Bendungan alam di objek wisata di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat longsor dan memutus jalan. Akibatnya penduduk di 6 desa terisolir. Diguyur hujan deras, sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, Jawa Barat terendam banjir. Pencipta langit dan bumi. Terdakwa kasus investasi bodong Binomo Indra Kents divonis 10 tahun penjara. Para korban yang kecewa tetap berharap aset mereka bisa dikembalikan. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma kembali hadir menjumpai Anda di Fokus Pagi kali ini edisi Selasa 15 November 2022. Seperti biasa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini dari informasi kebakaran pemirsa, di mana kebakaran hebat terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibat kejadian itu, pemilik rumah meninggal dunia karena mengalami luka bakar hingga 90%. Kobaran api melahap satu unit rumah di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin dini hari. Petugas damkar bersama warga berjibaku memadamkan api yang membakar habis rumah panggung milik warga bernama Umar. Api akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Naas akibat kejadian itu, Umar meninggal dunia karena mengalami luka bakar hingga 90%. Sementara istri dan anaknya berhasil menyelamatkan diri. Isak tangis pun mewarnai kedatangan jenazah Umar. 90% kebakar berat. Katanya dirawat berapa lama sampai meninggal? Dari tadi subuh mungkin pas kejadian langsung dibawa ke puskesmas. Udah di puskesmas itu keberatan langsung ke rumah sakit Sumedang. Korban langsung dimakamkan pada Senin siang, sementara penyebab kebakaran belum diketahui. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Di informasi lainnya, petugas kepolisian terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara guna melerai bentrokan antar dua kelompok yang terjadi di Kota Tangerang, Banten pada Senin sore. Diduga bentrokan terjadi akibat salah satu kelompok tersinggung saat ditegur kelompok lain. Jangan. Seperti inilah bentrokan yang terjadi antar dua kelompok di Jalan Modern Land, Kota Tangerang, Senin sore. Kedua kelompok nampak saling serang menggunakan batu. Kepolisian dari Polsek Tangerang dan Polres Metro Tangerang Kota segera datang ke lokasi. Guna membubarkan bentrokan, polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Situasi di lokasi kejadian pun berangsur kondusif. Namun kericuan kembali terjadi saat sebuah minibus yang dicurigai polisi tiba-tiba tancap gas ketika polisi meminta sang pengemudi untuk keluar dari mobil. Tembakan peringatan ke udara yang dilepaskan petugas kepolisian tak membuat sang pengemudi minibus menghentikan laju kendaraannya. Mekanismenya ada, jalurnya ada. Ya silahkan ya, jangan sampai nanti yang seharusnya nanti tambah lagi nanti kalau enggak, ya kan? Ya kalau cuma luka, ya, nanti jadi pelan. Bentrokan ini membuat warga yang berada di sekitar lokasi kejadian resah. Diduga bentrokan terjadi akibat cekcok mulut antar kedua kelompok. Di sini juga ada motor pecah juga tadi. Itu bentrokan antara mana, Bang? Tahu nggak? Kurang tahu sih, pokoknya dua kelompok kayaknya dari yang biasa leasing gitu.
Akibat bentrokan, 1 orang terluka terkena lemparan batu dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Pasca kerusuhan di Dogiai, Papua Tengah, 5 pekerja jalan hingga Senin malam masih belum ditemukan. Polda Papua telah mengerahkan 1 kompi Brimob ke Kabupaten Dogiai dan memastikan situasi aman. 5 orang pekerja jalan yang menyelamatkan diri pasca kerusuhan di Dogiai hingga Senin malam masih belum ditemukan. Sementara seorang warga yang dikabarkan hilang atas nama Iqbal ditemukan tak bernyawa dan terkubur tak jauh dari lokasi rumahnya yang hangus terbakar. Kapolda Papua memerintahkan polisi mencari pelaku yang membunuh penjaga kios tersebut. Polisi juga masih mencari 5 pekerja yang diduga bersembunyi. Sebelumnya kerusuhan di Dogiai dipicu tewasnya seorang anak ditabrak truk di Jalan Trans Dogiai. Warga kemudian mencari sopir truk yang menyelamatkan diri ke Mapolres. Warga yang kemudian marah membakar 80 rumah dan 6 kantor pemerintahan. Saya minta untuk tangkap pelaku pembunuhan. Penegakan hukum harus dilakukan sehingga masyarakat tidak menghakimi sendiri. Laka lantas jangan dijadikan momen untuk merusak atau membakar, bahkan membunuh orang lain. Sehingga saya memerintah mereka untuk datang menetralisir semua. 2 pengemudi ojek online atau ojol di Pekanbaru Riau dianiaya oleh Satpam Perumahan. Tak terima rekannya dianiaya, puluhan pengemudi ojol lain mendatangi pelaku hingga keributan tak bisa dihindarkan. Tapi belum curah, kerusuhan anggota Pekanaya. 2 pengemudi ojek online dianiaya Satpam sebuah perumahan di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Riau. Akibatnya, salah seorang korban bernama Roni Muslianto menderita luka lebam dan lecet di wajah. Tak terima rekannya dianiaya, puluhan pengemudi ojek online lain mendatangi pelaku hingga terjadi keributan. Beruntung, polisi segera tiba di lokasi dan meredam kedua kelompok massa. Buntut penganiayaan, pengemudi ojek online melaporkan kasusnya ke Polresta Pekanbaru. Dari penyelidikan awal diketahui, penganiayaan dipicu cekcok saat korban menolak jok kendaraannya diperiksa 3 satpam perumahan yang berujung pemukulan. Saat ini orang-orang yang berkaitan sedang dilakukan pemeriksaan dan pengecekan CCTV untuk di TKP tersebut. Penyebab cekcoknya apa tuh? Kalau untuk sementara dugaan awal karena ada peristiwa masuk di dalam area tersebut, mungkin ada ketentuan-ketentuan atau SOP yang harus dilakukan oleh pihak perumahan sehingga terjadi cekcok. Ratusan pengemudi ojek online yang mendatangi Polresta Pekanbaru menuntut kasus penganiayaan bisa diusut tuntas. Ahmad Tison melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Aksi demo mahasiswa yang dilaksanakan di kantor Gubernur Kalimantan Tengah berlangsung ricuh. Pada aksi kali ketiga ini mahasiswa melayangkan 12 tuntutan atas kinerja kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah. Masa aksi yang kembali tak ditemui gubernur maupun wakil gubernur pada aksi ketiganya kali ini geram dan mencoba menerobos masuk ke area kantor gubernur yang dijaga ketat petugas. Bentrokan pun tak terhindarkan. Dalam aksinya kali ini mahasiswa melayangkan 12 tuntutan atas kinerja kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah, diantaranya penanganan banjir yang masih terjadi di Kalimantan Tengah, reformasi birokrasi di Kalimantan Tengah terkait food estate dan lainnya. Pemirsa, 2 orang pekerja tertimpa bangunan roboh di Palembang, Sumatera Selatan. 1 tewas dan 1 lainnya mengalami patah kaki. Evakuasi jasad korban berlangsung dramatis karena terjebak di lantai 2 bangunan. Korban sedang diturunkan. Warga berkerumun menyaksikan evakuasi 2 pekerja yang tertimpa reruntuhan bangunan di Jalan Keuangan Palembang Senin siang. Kedua korban saat itu sedang memperbaiki bangunan rumah tersebut. Salah satu pekerja bernama Efriadi ditemukan tewas dengan kondisi kepala lebam, sedangkan rekannya Arif mengalami patah tulang. Evakuasi jasad korban berlangsung dramatis karena terjebak di lantai 2 bangunan yang roboh. Setelah berjibaku 2 jam, tim SAR akhirnya bisa mengangkat jasad Efriadi.
fondasi seluk di atas itu yang menimpa korban. Jadi kita potong dulu, langsung masukkan locking pad, kita pompa, ini korban bisa kita tahan. Kejadian sendiri jam berapa tadi? Kejadian jam kurang lebih jam 11 informasinya. Informasi jam 11. Berapa korban? Korban tadi 2, yang pertama itu selamat, yang kedua tadi meninggal dunia sama EF Priyadi. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk dilakukan autopsi. Sementara penyebab runtuhnya bangunan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. 6 warga Tulung Agung, Jawa Timur menderita luka-luka setelah tertimpa reruntuhan rumah yang ambruk akibat tanah longsor. Proses evakuasi salah seorang korban berlangsung dramatis hingga membutuhkan waktu lebih dari 3 jam. Di bawah rintik hujan, petugas gabungan terus berusaha mengevakuasi korban bencana tanah longsor di Desa Pagerwojo, Tulung Agung, Jawa Timur. Korban atas nama Minem terjepit reruntuhan rumah yang ambruk tertimbun material longsor. Proses evakuasi korban berlangsung hingga lebih dari 3 jam. Saat kejadian, 8 orang sempat terjebak dalam reruntuhan rumah yang ambruk. 7 orang berhasil dievakuasi dengan mengalami luka ringan. Sementara Minem yang berhasil diangkat dari reruntuhan pada Senin malam mengalami patah kaki dan tangan. Kesulitannya itu karena terjepit kalau balok kayu yang mana itu tempatnya agak sempit banget. Jadi sulit untuk mengevakuasi. Mau kita pakai alat gergaji sulit. Nah, akhirnya ya manual tadi seperti yang kita saksikan bersama. Tanah longsor terjadi saat kawasan Pagerwojo diguyur hujan deras. Pada saat kejadian, rumah dalam kondisi ramai orang karena tengah memasak mempersiapkan hidangan untuk acara doa bersama. Dan Kendro melaporkan dari Tulung Agung, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, bendungan alam yang terletak di objek wisata di wilayah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat longsor dan memutus jalan sehingga berdampak pada terisolirnya penduduk di 6 desa. Jebolnya bendungan karena tidak kuat menahan tingginya debit air usai hujan deras pada Senin siang. Inilah detik-detik ambrol dan longsornya bendungan alam Ulem-Ulem di objek wisata Teteh Batu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tanah yang jadi bendungan alam sekaligus akses jalan utama desa ambles setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras. Putusnya jalan desa membuat akses jalan menuju 6 dusun antara lain Lingkung Lauk, Lingkung Baru, Lingkung Tengah, Lingkung Daya, dan Kembang Sari menjadi terputus. Memang dampaknya penghubung antara wilayah di satu desa ini sangat-sangat berpengaruh, terutama dengan wilayah yang di bagian barat, yang 6 wilayah yaitu Lingkung Lauk, Lingkung Tengah, Lingkung Daya, Lingkung Baru, Kembang Sari Lauk, Kembang Sari Daya. 6 dusunnya berarti terisolir, Pak? Terisolir, karena akses jalan yang 3 jembatan semuanya sudah mau ambruk. Ditutup semua? Kita tutup semua. Ini terjadi akibat debit banjir yang sangat besar atau meluap yang informasinya terjadi kurang lebih 30 tahun Pak Kades. Akhirnya ini terjadi sehingga menyebabkan jembatan penghubung atau tepatnya damrah atau jembatan penghubung yang di jalan Teteh Batu menuju Kembang Sari itu hanyut atau jebol. BPBD mengimbau warga tidak mendekati bendungan untuk sementara waktu karena khawatir terjadi longsor susulan. Riyadi Sulhi melaporkan dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tebing setinggi 8 meter di Magelang, Jawa Tengah longsor dan menimpa rumah warga. Di Pacitan, Jawa Timur, bongkahan batu berukuran besar jatuh dari atas tebing setinggi 30 meter yang longsor dan menghantam 3 rumah warga. Sejumlah rumah warga di Desa Gegeran, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur ini hancur setelah dihantam bongkahan batu berukuran cukup besar pada Senin pagi. Selain menyebabkan 3 rumah warga rusak berat, bongkahan batu juga melukai seorang warga dan merusak sebuah mobil dan 2 sepeda motor.
Bongkahan batu raksasa itu menggelinding dari atas tebing setinggi 30 meter yang longsor di sisi jalan utama. Usai kawasan itu diguyur hujan deras. Curah hujan terlalu tinggi, pukul 19.25 tepatnya batu longsor dari arah atas tebing karena memang di sini warga rumahnya memang di bawah tebing semua. Pada saat itu 3 rumah hancur, 1 hancur, 2 juga kemungkinan besar tidak bisa dihuni. Puluhan warga dibantu petugas gabungan TNI dan Polri berupaya menyingkirkan bongkahan batu dan membersihkan material longsor yang menimpa rumah warga. Di Magelang, Jawa Tengah, tebing setinggi 8 meter di Desa Banjarjo, Kecamatan Kaliangkrik, longsor dan menghancurkan sebuah rumah. Akibatnya tembok samping rumah hingga ruang tengah jebol. Sekitar jam 8 malam ini kejadian longsor itu menimpa salah satu rumah warga dan itu temboknya sampai jebol itu. Longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Petugas dibantu warga bergotong royong membersihkan material longsor dari dalam rumah. Disebabkan karena hujan di Kabupaten Magelang sedang ke lebat ataupun ketinggi sehingga tanah turun, Mbak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Tim Liputan melaporkan. 2 orang pekerja bangunan di Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan tertimpa tembok bangunan di lantai 2. Akibatnya seorang pekerja tewas, sementara seorang pekerja lainnya mengalami luka ringan. Dengan hati-hati, petugas gabungan dari tim Basarnas, PMI Kota Palembang, serta TNI Polri mengevakuasi jasad Priyadi, 38 tahun, yang tewas tertimpa tembok bangunan di lokasinya bekerja. Jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Istri korban tak kuasa menahan kesedihan melihat suaminya sudah tak bernyawa. Peristiwa berawal saat korban bersama rekannya membuat rangka baja di sebuah rumah yang sedang direnovasi di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Tiba-tiba, dak beton yang ada di lantai 2 rumah roboh dan menimpa 2 pekerja yang ada di bawahnya. Korban tertimpa di bagian pundak, sementara rekannya tertimpa di bagian kaki. Diduga, dak beton yang menimpa pekerja merupakan bangunan baru. Evakuasi dengan proses yang cukup lumayan, kita sampai rumah sakit Tingpet untuk mendongkrak fondasi slup di atas itu yang menimpa korban. Jadi kita potong dulu, langsung masukkan ke Tingpet, kita pompa, akhirnya korban bisa kita tarik. Kini, tim identifikasi Polrestabes Palembang tiba di rumah sakit untuk melakukan identifikasi pada jenazah. Yanur Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Banjir yang menerjang sejumlah daerah di Tangerang, Banten melumpuhkan aktivitas warga. Air yang merendam permukiman membuat warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Petugas penyelamat gabungan mengevakuasi warga yang terjebak banjir di sebuah perumahan di Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten pada Senin siang. Ketinggian air yang mencapai hingga 50 cm melumpuhkan aktivitas warga di kawasan tersebut. Selain mengenangi rumah, banjir juga merendam jalan utama hingga tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Sebagian warga mengungsi ke posko bencana yang berada di dekat perumahan itu. Warga yang terdampak berharap mendapat bantuan segera karena saat banjir menerjang permukiman, barang-barang tak sempat dipindahkan. Di posko RW 13, bantuannya perlu banyak Pak, tidak ada bayi Pak, 2 minggu, perlu juga ada anak bayi juga, anak kecil apa. Di perumahan yang berbeda dalam kawasan Priuk, Tangerang juga, pada Senin siang ketinggian air mencapai hingga 1 meter. Ratusan rumah terendam air akibat meluapnya kali leduk setelah hujan deras turun di kawasan tersebut. Untuk penyelamatan, petugas BPBD mengungsikan warga dengan menggunakan perahu karet. Sementara itu hingga Senin siang banjir masih merendam pintu keluar tol Bitung, Tangerang. Genangan air yang tingginya mencapai 70 cm hingga 100 cm membuat kendaraan tak bisa melintas. Sampai saat ini ketinggian juga masih 1 meter dan kendaraan-kendaraan baik kendaraan besar maupun kendaraan kecil tidak bisa melintasi jalur exit Bitung.
Dan kita dari PJR maupun Jasa Marga telah melakukan rekayasa kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke Bitung. Sementara karena tidak bisa melewati, kita alihkan untuk keluar Cikupa. Nanti dari Cikupa mutar bisa keluar ke Bitung kembali. Setelah jalur sebaliknya, kendaraan yang dari arah Cikupa atau Merak menuju Jakarta tidak ada hambatan. Upaya penyedotan terus dilakukan pihak Jasa Marga selaku pengelola Jalan Tol Tangerang-Jakarta dengan mengerahkan 3 mesin penyedot air. Tim Liputan melaporkan dari Tangerang, Banten. Ya, sementara itu meski masih tergenang banjir, namun ketinggian air di perumahan kawasan Priok, Kota Tangerang pada Senin malam sudah berangsur surut. Sedangkan pintu keluar Bitung pada Senin malam masih ditutup lantaran terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Masih tingginya genangan air membuat petugas patroli jalan raya atau PJR dan Jasa Marga menutup sementara pintu keluar Bitung karena dinilai cukup membahayakan pengguna jalan. Sejumlah kendaraan dari arah Jakarta yang akan keluar melalui Bitung pun dialihkan ke pintu keluar tol Cikupa, Kabupaten Tangerang. Pada saat ini untuk exit tol Bitung sementara genangan air masih 1,5 meter, Mas. Untuk situasi arus lalu lintasnya sementara kita tutup yang dari exit Bitung, kita alihkan ke Cikupa ya semuanya. Kepala Departemen Komunikasi Jasa Marga, Ira Susianti mengatakan banjir akibat meluapnya Kali Manis dan waduk di pintu keluar Bitung ruas tol Jakarta-Tangerang akibat curah hujan yang tinggi. Jasa Marga telah melakukan beberapa upaya penanganan, salah satunya adalah memfungsikan 2 pompa kapasitas 60 liter per detik dan 30 liter per detik yang memang sudah tersedia di lokasi tersebut. Kemudian 3 pompa vertikal berkapasitas masing-masing 80 liter per detik dan 2 unit tambahan mobile pompa dengan kapasitas 80 liter per detik. Kami juga berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane, memfungsikan 2 tambahan pompa lagi. Selain mengerahkan pompa penyedot, peninggi tanggul karung pasir juga dilakukan agar air tidak masuk ke ruas jalan tol. Sementara itu banjir yang merendam puluhan rumah warga perumahan Priok, Kota Tangerang, Banten, Senin malam mulai berangsur surut. Ketinggian air yang semula 1 meter kini menjadi 30 hingga 50 cm. Sejumlah warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing, namun masih ada juga yang masih menempati pengungsian akibat rumahnya digenangi air. Taufik Saleh dan Syafudin Atar melaporkan dari Tangerang, Banten. Pasca putusnya jembatan gantung di kawasan Ciparai, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kini warga yang terisolasi menggunakan perahu bekas yang ada di kantor desa sebagai transportasi mereka. Sementara di Kota Bandung, usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut, kemacetan parah terjadi saat Jalan Raya Kopo terendam air dengan ketinggian mencapai 20 cm. Seperti inilah kemacetan yang terjadi di ruas Jalan Raya Kopo, Bandung saat jalan terendam air dengan ketinggian mencapai 20 cm. Banjir terjadi usai hujan deras yang disertai angin kencang melanda wilayah ini. Aliran Sungai Citarep yang kurang baik membuat air meluap hingga merendam jalan raya. Tak hanya itu, buruknya saluran air serta banyaknya sampah diduga turut memperparah banjir di wilayah ini. Banjir kiriman ini selalu terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Bandung. Kering, hujan, banyaknya banjir baik. Ini banjirnya tiap hujan gede atau gimana Pak? Hujan agung, banjir. Warga berharap pemerintah dapat memperbaiki saluran air agar banjir serupa tak kembali terjadi. Sementara di Kabupaten Ciamis, warga Ciparai dengan hati-hati menyeberangi sungai menggunakan perahu usai jembatan gantung yang ada di wilayah ini ambruk dihantam banjir. Sayangnya, meski dianggap sebagai solusi dari keterisoliran 58 kepala keluarga, perahu ini hanya dapat digunakan saat kondisi air sungai tenang dan debit air tidak tinggi, lantaran rawan terbawa banjir. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, Pengadilan Negeri Tangerang, Banten memvonis hukuman 10 tahun penjara terhadap terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kents dalam kasus investasi bodong binary option atau binomo. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.
Setelah sempat tertunda selama 2 pekan, Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang putusan kasus investasi binary option atau binomo dengan terdakwa Indra Kesuma atau lebih dikenal Indra Kents pada Senin sore. Dalam putusannya, Majelis Hakim menilai Indra Kents dinyatakan bersalah karena melakukan penyebaran berita bohong melalui program investasi di aplikasi binomo hingga mengakibatkan kerugian para trader hingga puluhan miliar rupiah. Ketua Majelis Hakim, Rahman Raja Guguk, memvonis Indra dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah, subsidiar 10 bulan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang menuntut hukuman 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dengan pidana penjara selama 10 tahun, saya berdenda sebesar 5 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan. Kami tidak punya tempat lagi untuk mengadu. Tuhan segala pencipta langit dan Putusan ini disambut kecewa para korban yang hadir dalam persidangan. Selain lebih ringan, mereka juga meminta asetnya dikembalikan ke para korban, bukan ke negara. Para tidak punya hak sama sekali. Kami meminta hak korban dikembalikan. Ya, kami meminta ya jangan lagi pengadilan ini dikuasai oleh orang-orang yang berkuasa, oleh orang-orang yang punya uang, ya seperti itu. Jadi kami mau seperti orang-orang kecil ini mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Meskipun divonis lebih ringan, Indra Kents tetap akan mengajukan banding dengan hasil putusan sidang. Pasalnya, pertimbangan yang harusnya meringankan dirinya sebagai terdakwa tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim. Taufik Saleh, melaporkan dari Tangerang, Banten. Tergiur keuntungan dari penjualan online, ratusan mahasiswa di Bogor justru terjerat utang dan bahkan sempat diteror sejumlah penagih utang atau debt collector. Merespon hal ini, pihak kampus membuka pengaduan sekaligus membantu menyediakan pendampingan hukum. Sejumlah mahasiswa IPB University Bogor ini berkumpul untuk membicarakan langkah yang harus ditempuh setelah menjadi korban dugaan penipuan penjualan online yang dilakukan seorang wanita. Pelaku mengiming-imingi korban komisi 10% jika bergabung dengannya dengan syarat mudah cukup melampirkan KTP dan kartu keluarga. Namun sejak bulan Agustus lalu, bukan keuntungan komisi yang diperoleh, mereka justru mendapat tagihan utang yang harus dibayar kepada sejumlah toko online. Tagihan bervariasi mulai dari 6 juta hingga puluhan juta rupiah. Parahnya ada beberapa korban yang didaftarkan ke aplikasi pinjaman online hingga mereka ditagih penagih utang atau debt collector. Mohon maaf Kak, ini tanggal 25 nih udah waktunya pembayaran ya Kak. Namun dari dia sendiri selalu ditunda-tunda, entah itu akhir bulan atau awal bulan nantinya atau pertengahan bulan selanjutnya, selalu kayak begitu. Sampai sekarang pun dia bukan yang hilang, tapi dia selalu membuat janji-janji untuk mengulur waktu gitu. Itu udah berjalan selama 3 bulan dari bulan Agustus sampai bulan November ini. Itu belum ada pembayaran sama sekali dari Aisyahnya. Ade alami kerugian berapa akhirnya? Kamu berapa utangnya? Kalau saya pribadi dari semua aplikasi itu 14 juta. 14 juta. Ya. Pihak kampus merespon para mahasiswanya menjadi korban dugaan penipuan dan telah mendata seluruh mahasiswa dengan membuka posko pengaduan dan menyiapkan bantuan hukum. Kami menghimbau pada seluruh mahasiswa yang merasa menjadi korban dari kejadian ini untuk melaporkan diri melalui help center. Atau kalau mau langsung silahkan bisa menghubungi Direktorat Kemahasiswaan melalui asisten direktur pengembangan karakter. Ya, jadi nanti di sana nanti akan dibantu bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Sejauh ini baru ada 11 mahasiswa IPB yang melaporkan kasus penipuan ini ke kepolisian. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, artis Nikita Mirzani hari Senin mulai diadili secara perdana di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Aksi Jaksa Penuntut Umum mendakwa Nikita Mirzani dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Terdakwa Nikita Mirzani tiba di Pengadilan Negeri Serang dengan mobil tahanan dan dikawal ketat polisi serta tim Jaksa Penuntut Umum. Nikita yang mengenakan rompi tahanan kejaksaan tampak ceria dan sempat menyapa para awak media saat menapaki gedung pengadilan.
Bahkan saat memasuki ruang sidang, ia terus melemparkan senyum dan menyambut permintaan para jurnalis yang memotretnya. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menjerat terdakwa dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE karena dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik bagi orang lain. Terdakwa pun siap menyampaikan eksepsi pada sidang lanjutan pada 28 November mendatang. Ada keberatan nggak? Ketika dibaca itu aja. Ketawa aja. Ya kan kalian dengar sendiri tentang apa dakwaannya kayak gimana. 2 minggu lagi nyanyi gimana? 2 minggu ya udah emang udah aturannya. Baru pulang bepergian, komplotan perampok yang kerap beraksi di wilayah Lampung digerebek polisi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Sani mana Sani? Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, sebuah truk tangki BBM menabrak klinik akibat gagal menyalip di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Cirebon, sebuah truk pengangkut BBM terguling dan membuat warga berebut mengambil bensin yang tumpah. Dengan menggunakan wadah seadanya, sejumlah warga berebut bensin yang tumpah dari sebuah truk tangki yang terguling di Cirebon, Jawa Barat. Warga pun saling berbagi setelah mendapatkan bensin tersebut. Kecelakaan bermula saat truk melaju lambat menuju jalan menanjak. Tepat di lokasi kejadian, truk yang hendak berbelok mendadak oleng hingga akhirnya terguling. Sopir dan kernet truk mengalami luka ringan akibat terbentur kabin kendaraan. Kecelakaan truk tangki BBM juga terjadi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Truk ini menabrak sebuah klinik hingga bagian depan truk masuk ke dalam bangunan yang hancur. Kecelakaan bermula saat truk akan menyalip kendaraan lain namun tergelincir hingga menabrak klinik. Pemirsa, motif sebenarnya yang memicu seorang pria tega membunuh dan memutilasi jasad istrinya di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara mulai terkuak. Pelaku mengaku tak bisa lagi menahan amarah lantaran kerap diperlakukan kasar oleh sang istri. Pelaku pembunuhan dan mutilasi dengan korban istrinya sendiri di Kabupaten Humbang Hasundutan atau Humbahas, Sumatera Utara masih terus menjalani pemeriksaan usai ditangkap polisi. Dalam pemeriksaan terungkap, tersangka mengaku ingin menikah lagi lantaran tak tahan kerap diperlakukan kasar oleh sang istri. Puncaknya terjadi saat pelaku mengenalkan calon istri mudanya kepada korban. Bukannya melarang menikah lagi, korban justru mengungkap rahasia suaminya yang pernah berstatus ODGJ kepada calon istri mudanya. Dikuasai emosi, pelaku kemudian menganiaya istrinya dengan benda tumpul. Korban lalu dimutilasi dan dibakar di belakang rumah. Saat ini kita masih pendalaman, Bang. Masih pendalaman dalam arti yang bersangkutan untuk tersangka HM ini kita periksa masih nyambung. Kemudian nanti untuk selanjutnya kita akan dalami kembali apakah dia perlu psikiater untuk observasi atau tidak, demikian. Polisi dalam waktu dekat akan memeriksakan kondisi kejiwaan tersangka. Jika tak terbukti mengalami gangguan jiwa, tersangka akan dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Yanas Nora melaporkan dari Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara. Meski sempat kabur keluar kota, polisi akhirnya berhasil membekuk pengemudi mobil arogan yang menganiaya seorang mahasiswa menggunakan tongkat baseball di Surabaya, Jawa Timur. Kepada polisi, pelaku mengaku tersinggung dan emosi lantaran mobil miliknya hampir bersenggolan dengan mobil korban. Video amatir berdurasi 34 detik ini memperlihatkan aksi arogan seorang pengguna jalan di Surabaya, Jawa Timur pada 3 November 2022 lalu. Sebelumnya, kedua pengguna jalan ini terlibat adu mulut. Diduga emosi, pengemudi mobil berbaju kuning tiba-tiba memukul seorang pria menggunakan tongkat baseball. Meski sempat melarikan diri keluar kota, pelaku akhirnya berhasil ditangkap polisi di gerbang tol Semarang, Jawa Tengah. Selain mengamankan pelaku,
Unit Jatandra Satreskrim Polrestabes Surabaya juga mengamankan barang bukti seperti tongkat baseball hingga plat nomor kendaraan pelaku. Motif penganiayaan berlatar belakang ketersinggungan. Karena ketersinggungan, pada saat parkir mobil hampir bertabrakan sehingga turun dan terjadi cekcok mulut, sehingga kemudian karena emosi membawa tongkat, bisa dianggap sebagai tongkat baseball. Sementara itu, menurut kuasa hukum pelaku, pihaknya akan menjalani proses hukum yang berlaku. Mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang ada. Untuk itu kami mengharap semua pihak dapat menahan diri agar tidak terjadi hal-hal yang semakin memperkeruh peristiwa ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman pidana lebih dari 4 tahun penjara. Selamat Riyadi, melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Seorang warga di Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara yang diduga sebagai tersangka narkoba tewas ditembak polisi. Saat kejadian, keluarga tersangka yang geram berusaha mengejar 3 petugas kepolisian. Dalam rekaman video amatir terlihat salah seorang polisi dikejar warga diduga usai menembak salah seorang pria bernama Irwan Nasib. Peristiwa terjadi di Gang Mafo, lingkungan 14, Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat dievakuasi oleh warga, korban mengalami luka tembak di bawah rahang kanan hingga menembus leher sebelah kiri. Pasca penembakan, Polres Belawan mengklaim warga yang tewas tertembak terlibat jaringan narkoba. Irwan disergap personel di rumahnya sebelum berupaya kabur dan menghilangkan barang bukti serbuk sabu seberat 20 gram lebih. Saat ditangkap, tersangka melawan serta berusaha mengambil senjata milik anggota kepolisian. Kemudian terjadi pergumulan antara tersangka NI atau IN dengan anggota. Pada saat bergumul, si tersangka berusaha untuk meraih senjata api yang terselip di pinggang anggota. Sehingga terjadi tarik-menarik antara anggota dengan si tersangka, sehingga kemudian pada saat tarik-menarik itu senjata tersebut meletus. Yang letusan tersebut ternyata mengenai bagian leher daripada si tersangka. Namun, keluarga menentang keras sikap polisi meninggalkan korban yang tertembak tanpa pertolongan. Keluarga Irwan yang geram tersulut emosi serta meneriaki polisi. Oleh keluarga, Irwan sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak terselamatkan. Tim Liputan melaporkan. Komplotan perampok yang kerap beraksi di wilayah Lampung digerebek polisi. Pelaku baru saja pulang dari bepergian langsung disergap polisi di depan rumah yang cukup mewah. Tim gabungan TK 308 Polres Lampung Tengah Lampung langsung bergerak ketika pelaku perampokan yang mengendarai mobil pulang dari bepergian dan memarkir mobil di halaman rumahnya yang cukup mewah di Desa Gunung Batin, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah Lampung. Dua pria bernama Andi Kurniawan 35 tahun dan Musa 33 tahun itu pun langsung dipekuk di hadapan salah satu anggota keluarganya. Polisi juga melakukan penggeledahan di rumah tersangka untuk mencari barang bukti kejahatan. Kedua pria yang telah lama menjadi target operasi polisi itu merupakan anggota komplotan perampok yang kerap beraksi di wilayah Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Bandar Lampung. Untuk modus mereka berangkat memakai kendaraan R4 yang mana kendaraannya di belakang saya. Berempat berangkat, mereka mobiling untuk mencari target. Setelah mereka mendapat target, 2 orang pelaku turun, langsung melakukan aksinya dengan melakukan pencurian kendaraan bermotor. Dari kediaman salah satu pelaku, polisi berhasil mengamankan kendaraan roda 4 dan sepeda motor hasil kejahatan mereka. Kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 anggota komplotan itu yang masih buron. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Aksi pencurian mobil terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Tidak tanggung-tanggung, komplotan pelaku membawa kabur sekaligus 2 kendaraan dari dalam gudang toko kasur. Diduga aksi ini melibatkan orang dalam karena kunci gembok pintu gudang tidak rusak.
Kamera pengawas milik warga ini merekam aksi pencurian 2 mobil dari dalam gudang kasur di Kompleks Perum Auri, Dukuh Kupang, Surabaya. 2 orang pelaku yang datang berboncengan sepeda motor tanpa kesulitan membuka pintu gerbang. Dugaan kuat aksi pencurian itu melibatkan orang dalam sebab kunci gembok gudang tidak rusak. Selang beberapa menit seorang pelaku mengeluarkan mobil pickup bermuatan, lalu keduanya pergi. Setelah memuat kasur ke dalam truk, keduanya lalu membawa kabur truk. Pelaku itu buka gembok kurang lebih 7 menit, terus masuk, mereka muat kasur, di dalam kan gudang kasur, muat kasur, sofa 1 set, total kurang lebih 4-5 set, ban baru juga ada 1, 20 menit di dalam, terus hinonya keluar pertama. Selang waktu cuma 4 menit, hino keluar lewat sana, lewat kanan, 4 menit mereka kembali, pakai Vario putih juga, bawa yang pickup. Pickupnya dimuat juga kasur. Terus udah jalan, udah hilang. Korban telah melapor aksi pencurian kendaraan tersebut dan menyerahkan bukti rekaman CCTV ke polisi untuk dilakukan penyelidikan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Diduga gagal menyalakan kendaraan, motor curian ditinggalkan pelakunya di pinggir jalan di kawasan Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara di kawasan Sungai Bambu, Tanjung Priok, lupa mengambil kuncinya. 2 pelaku pencurian berhasil membawa sepeda motor yang terparkir di depan sebuah rumah. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV, terlihat saat korban masuk ke rumah dengan meninggalkan sepeda motornya yang diparkir di Jalan Gadang 1, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tidak berapa lama, nampak 2 pemuda tengah melintasi rumah korban. Tiba-tiba, salah satu pelaku sempat berhenti saat melihat sepeda motor korban. Apalagi, dilihatnya kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di tempatnya. Tanpa pikir panjang, keduanya langsung menyalakan sepeda motor dan tancap gas. Saya taruh kunci, stop kontaknya taruh ditempel di situ. Saya masuk ke dalam, ambil jam tangan. Kira-kira 1 menit kembali sudah tidak ada. Itu kondisi pas kejadian itu lagi sepi atau gimana? Sepi. Sementara di kawasan Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, diduga gagal nyalakan mesin, sebuah motor ditinggalkan pelaku pencurian di pinggir jalan. Aksi pelaku mendorong sepeda motor hasil curiannya sempat terekam kamera pengawas. Belakangan diketahui, korban sengaja memasang kunci ganda rahasia di kendaraannya, sehingga pelaku curanmor gagal menjalankan aksinya. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kapal ikan asing berbendera Filipina yang sedang mencuri ikan di perairan Sulawesi ditangkap tim pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Petugas kemudian membawa kapal beserta ketiga awaknya ke kantor PSDKP Tahuna, Sulawesi Utara untuk menjalani proses hukum. Tim PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung mengejar sebuah kapal pencuri ikan berbendera Filipina di perairan Sulawesi. Saat digeledah di 2 palka, petugas mendapati ikan hasil curian. Penangkapan ini dilakukan berkat hasil pantauan udara tim PSDKP Tahuna, Sulawesi Utara yang mendeteksi adanya aktivitas ilegal di perairan Sulawesi. Untuk menjalani proses hukum, kapal beserta 3 ABK berkewarganegaraan Filipina dibawa ke kantor PSDKP Tahuna, Sulawesi Utara. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus syarat penumpang tiba-tiba terguling saat melaju di jalan raya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus syarat penumpang tiba-tiba terguling saat melaju di Jalan Raya Bojonegoro, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, sopir minibus dan 5 penumpangnya luka-luka.
Kamera pengintai atau CCTV toko di tepi jalan merekam detik-detik saat mobil minibus Elf terguling di Jalan Raya Bojonegoro Babaturut, tepatnya di Desa Sobontoro, Balen, Kabupaten Bojonegoro, Minggu siang. Akibatnya kecelakaan tunggal tersebut minibus terbalik dan melintang di jalan raya. Polisi menurunkan sebuah mobil derek untuk bisa mengevakuasi minibus. Sementara supir minibus dan sedikitnya 5 penumpang terluka parah. Insiden tersebut berawal saat minibus yang mengangkut rombongan peziarah dari Kediri dan Jombang ini melintas di lokasi. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba sang supir hilang kendali hingga minibus terguling. Tadi saya di belakangnya mobil itu sekitar 50 meteran. Itu dari arah timur ke barat itu kecepatannya cukup tinggi. Terus kok kayak selip kehilangan kendali itu. Sehingga terus langsung terguling, terus berat gitu. Ada banyak penumpang lagi masih kendaraan? Tadi hampir full kalau untuk di dalam penumpangnya itu. Setelah minibus dievakuasi, arus lalu lintas di kedua arah Jalan Raya Bojonegoro yang sempat mengalami kemacetan parah berangsur normal. Kasus ini ditangani petugas Satlantas Polres Bojonegoro. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro, Jawa Timur. Teka-teki kepulangan ratusan santri secara serentak dari sebuah pondok pesantren di Tulang Bawang, Lampung mulai terkuak. Ketegangan antara pengelola pondok pesantren dengan sejumlah santri dan orang tua mereka menjadi pemicunya. Suasana di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Desa Sumber Makmur, Banjarmargo, Tulang Bawang, Lampung, Senin pagi masih sepi, menyusul pulangnya ratusan santri secara serentak sejak Sabtu malam lalu. Para santri dari berbagai daerah di Lampung dan Sumatera Selatan minta dijemput pulang oleh keluarganya. Menyusul pemberitaan yang meluas, pihak pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ikhlas pun akhirnya buka suara. Menurut pihak pengelola, para santri itu memutuskan pulang lantaran ketakutan saat terjadi ketegangan antara 10 orang santri yang tidak diizinkan pulang saat dijemput keluarganya beberapa hari lalu. Saya kumpulkan wali-wali santri waktu itu semua. Saya kumpulkan, saya proses. Ya memang mengakui, saya tanya, izin tidak? Izin tidak semuanya. Akhirnya mereka semua sudah minta maaf dan insya Allah hari besok santri sudah kembali lagi ke pondok pesantren. Pengasuh Ponpes telah menghubungi keluarga para santri agar para santri yang meninggalkan pesantren secepatnya kembali untuk melanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Di informasi selanjutnya, pemirsa, Mabes Polri akhirnya meluluskan calon polisi wanita atau Polwan atas nama Sulastri Irwan, anak seorang petani dari Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Sebelumnya, unggahan Sulastri yang digugurkan oleh panitia Polda Maluku karena alasan usia ramai diperbincangkan di dunia maya. Sulastri Irwan sebelumnya digugurkan oleh panitia Polda Maluku Utara sebagai peserta calon siswa Sekolah Bintara Polisi Gelombang Kedua tahun 2022 dengan alasan usia. Padahal Sulastri telah menjalani seluruh proses tes hingga lulus peringkat ketiga Pantohir atau penentuan akhir. Pada saat sidang Pantohir itu 2 Juli itu, dan saya sadar penuh kalau umur saya lewat. Dan Pantohir itu memang sudah lewat, tapi pada sidang pergantian itu dengan alasan usia saya sudah lewat, tapi yang saya butuh di sini penjelasannya kenapa pada bulan November baru digantikan. Sulastri kemudian digantikan dengan peserta peringkat keempat. Apakah si anak seorang petani ini tidak pantas untuk menjadi seorang anggota polisi Republik Indonesia yang ingin mengabdi dirinya pada negara ini? Belakangan, keputusan panitia Polda Maluku Utara ditolerir oleh Mabes Polri dengan kembali meluluskan Sulastri Irwan setelah kasus ini mendapat sorotan publik. Kami selaku Kapolda Maluku Utara dengan tulus ikhlas menyampaikan permintaan maaf pada rekan-rekan media, masyarakat Maluku Utara, dan terkhusus untuk Mbak Sulastri sampai viral seperti ini ya. Kemudian selanjutnya dengan beberapa pertimbangan dan diskusi kita dengan Polri, kita sampaikan di sini untuk Mbak Sulastri dan Mbak Rohimah dinyatakan lulus.
keputusan Mabes Polri itu disambut haru keluarga Sulastri. Sebab ia sebagai anak seorang petani akhirnya bisa menjadi polisi. Kami dari Polda Maluku Utara atas kemudian tanggal ini juga mungkin sesuatu kebanggaan apalagi ke Polda baru. Kami minta terima kasih banyak atas keputusan hari ini. Kami dari keluarga cuma bilang Setelah dinyatakan lulus, Sulastri akan mengikuti pendidikan bersama peserta lainnya. Zuhri Samaneri melaporkan dari Ternate, Maluku Utara. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden jelang puncak KTT G20 di Bali. Kerjasama dalam pemulihan ekonomi global menjadi pembahasan utama kedua pemimpin negara tersebut. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden digelar pada Senin siang jelang kegiatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengapresiasi kehadiran Joe Biden di KTT G20. Presiden Joko Widodo berharap pertemuan 17 pemimpin negara yang akan berlangsung hari Selasa akan menghasilkan kerjasama konkret untuk pemulihan ekonomi global. Selain itu juga dibahas kerjasama ekonomi dan keamanan Indo-Pasifik. Terima kasih atas dukungan Amerika Serikat terhadap presidensi G20 Indonesia. Saya mengharapkan fleksibilitas Amerika Serikat dalam pembahasan deklarasi. Kerjasama ekonomi konkret harus diperkuat termasuk lewat Partnership for Global Infrastructure and Investment dan Indo-Pacific Economic. Ya, forum B20 dihelat di tengah-tengah penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Para pelaku usaha dari berbagai penjuru dunia berkumpul, bertukar gagasan dan pengalaman demi keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19. Salah satunya PT Elang Mahkota atau MTEK. COVID-19 tidak hanya menyerang kesehatan warga dunia, tapi juga melumpuhkan sendi-sendi perekonomian. Isolasi dan pembatasan perjalanan membuat kegiatan ekonomi tak berjalan. Seketika, transformasi teknologi dilakukan selama pandemi. Jarak tak lagi membatasi aktivitas, pertemuan, sekolah, hingga aktivitas ekonomi berlangsung secara daring. Perlahan, aktivitas warga mulai bergeliat. Sektor ekonomi pun menguat. Transformasi teknologi digital dan inovasi dimanfaatkan untuk membuka peluang bisnis baru. PT Elang Mahkota Group atau MTEK Group, salah satu perusahaan yang mengalami transformasi itu, berbagi pengalaman dalam sebuah diskusi panel yang digelar di acara B20 di Bali Senin pagi. Tidak hanya bangkit, MTEK bahkan berhasil mencetak kenaikan pendapatan bersih hingga 7,6% dibandingkan tahun 2021. I feel that we have been engaging in a lifelong and never-ending process of digitizing our traditional businesses, transforming, tech-enabling, if you may. Because of COVID, we are forced to accelerate that process and really relook at business processes, supply chain, customer-facing. And because many of our businesses are in the services industry, we have so much data, which in the old world is somewhat meaningless. But in today's world, with a modern data management platform, so much can be derived, so many insights can be derived as to our customer, our market, which in turn can be used to provide a better service and value add to our customer. Sebagai perusahaan yang banyak bergerak di bidang pelayanan dan jasa, PT MTEK diuntungkan dengan adanya transformasi dan inovasi teknologi ini. Terlebih lagi, pemerintah Indonesia mendukung penuh transformasi teknologi dan inovasi. Jati Dharma dan Dedi Sunandar melaporkan dari Denpasar, Bali. 6 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan lainnya terluka akibat serangan bom di area pedestrian turis terkenal di Istanbul, Turki. Informasi selengkapnya usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma.
Pemirsa, 6 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan bom di area pedestrian turis terkenal di Istanbul, Turki. Presiden Joko Widodo menyampaikan langsung duka cita mendalam atas peristiwa tersebut kepada Presiden Erdogan saat pertemuan bilateral kedua negara jelang puncak KTT G20. Kepanikan warga tampak sesaat setelah terjadi ledakan bom di area pedestrian Istiqlal Avenue, Istanbul, Turki, sebuah lokasi bersejarah yang kerap didatangi turis pada minggu waktu setempat. Sejumlah ambulans dan tim penyelamat gabungan langsung berjibaku untuk menyelamatkan para korban. Akibat aksi teror bom ini, 6 orang dilaporkan tewas dan 53 orang luka-luka. Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah mengingat dahsyatnya ledakan bom. Kepolisian pada hari Senin kemarin menangkap seorang tersangka yang diduga menanam bom di dekat toko wilayah Istiqlal. Sedangkan Menteri Dalam Negeri Sulaiman Soylu menyebut ada 21 orang yang diamankan untuk dimintai keterangan. Di Nusa Dua Bali, Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita mendalam atas serangan bom yang menewaskan 6 orang itu. Ucapan bela sungkawa disampaikan langsung kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat pertemuan bilateral kedua negara jelang puncak KTT G20. Kementerian Luar Negeri menyatakan tidak ada warga negara Indonesia yang jadi korban ledakan bom di Istanbul, Turki. Dipersembahkan oleh sejumlah negara peserta telah tiba di Qatar untuk berlaga di pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022. Salah satunya adalah Senegal yang mendarat di Doha tanpa Sadio Mane. Padahal Mane masuk dalam skuad Senegal meski sedang menjalani pemulihan cedera. Kurang dari sepekan jelang perhelatan akbar Piala Dunia Qatar 2022, tim negara peserta telah tiba di ibu kota Qatar, Doha. Wakil Asia Korea Selatan telah mendarat di Bandara Internasional Hamad pada Senin waktu setempat. Tim negeri gingseng itu merupakan negara Asia yang paling sering tampil di ajang Piala Dunia dengan 11 kali keikutsertaan. Pencapaian terbaiknya adalah ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002 dengan menduduki peringkat keempat. Selain Korsel, Senegal juga telah tiba di Qatar, tapi tanpa bintang andalannya Sadio Mane. Mane sebelumnya menderita cedera, namun tetap didaftarkan pelatih Aliou Cissé ke Qatar. Publik Senegal berharap kesembuhan bintang Bayern Munchen itu agar bisa bermain membela tim Lions of Teranga. Sang tuan rumah timnas Qatar juga baru tiba di negaranya usai menjalani pemusatan latihan di Marbella, Spanyol. Berada di negara Matador sejak bulan Oktober lalu, tim asuhan Felix Sanchez telah menjalani uji coba melawan Guatemala, Honduras, Panama, dan Albania. Tuan rumah Qatar akan mencatatkan sejarah tampil pertama kali di pentas Piala Dunia saat menjalani laga pembuka kontra Ekuador pada 20 November mendatang. Keseriusan pemerintah Qatar untuk menyukseskan Piala Dunia perdana di Jazirah Arab tergambar dari suasana kota Doha yang ciamik. Jalanan dan gedung dihias dengan cantik bertemakan nuansa Piala Dunia. Kurang dari sepekan jelang pembukaan Piala Dunia 2022, suasana di ibu kota Qatar, Doha, tampak semarak dengan pernak-pernik Piala Dunia di seluruh penjuru kota. Seperti di Corniche Fishing Spot Doha, para turis memadati area jam hitung mundur Piala Dunia. Banyak dari mereka yang mengabadikan momen untuk berfoto atau sekedar mengisi waktu ruang bersama kerabat. Tak hanya itu, jalan-jalan di kota Doha juga disulap dengan beragam bendera-bendera negara kontestan Piala Dunia yang dihias dengan cantik dan menyita perhatian para pengunjung. Bendera itu menutupi hampir seluruh badan jalan yang membuat suasana di ibu kota Qatar menjadi berwarna-warni. Selain jalanan, sejumlah gedung pencakar langit turut dihiasi wajah para sepak bola top dunia. Sementara di Souq Waqif yang menjadi landmark dan warisan sejarah di Qatar, pengunjung tampak memadati kawasan tersebut. Mereka menikmati sore di sepanjang jalan yang dihiasi pernak-pernik bendera. Dengan segala kemeriahan ini, menunjukkan bahwa Qatar siap menggelar pesta sepak bola terakbar Piala Dunia.
Ya, beberapa hari jelang pesta sepak bola terakbar sejagat Piala Dunia 2022, trofi yang akan diperebutkan 32 negara peserta telah tiba di Qatar. Trofi itu telah menyelesaikan perjalanannya dengan berlabuh ke 51 negara sejak Agustus lalu. Jelang gelaran akbar Piala Dunia Qatar 2022 yang akan dimulai beberapa hari lagi, trofi bergengsi Piala Dunia telah tiba di Bandara Internasional Hamad di Doha, Qatar. Trofi yang akan diperebutkan 32 negara peserta itu telah menyelesaikan tur ke 51 negara. Piala berwarna emas itu memulai perjalanannya pada 19 Agustus di Swiss, kemudian tiba di Uruguay sebagai destinasi terakhir sebelum akhirnya berlabuh di negara tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2022, Qatar. Piala yang diimpikan seluruh negara di dunia ini pertama kali dikenalkan pada Piala Dunia 1974 menggantikan trofi Jules Rimet. Trofi ini adalah kreasi dari pematung Italia Silvio Gazzaniga yang menyisihkan 52 desainer lain. Dibuat dari emas solid 18 karat dengan tinggi 36,8 cm dan berat sekitar 6 kg, trofi ini menggambarkan kegembiraan kemenangan dengan dua pemain memegang piala. Seluruh negara pemenang Piala Dunia dipahat di bagian bawah trofi yang berdiameter 13 cm ini. Trofi Piala Dunia akan diperebutkan 32 negara peserta pada ajang Piala Dunia Qatar 2022, 20 November hingga 18 Desember mendatang. Dipersembahkan oleh Kita kembali ke dalam negeri. Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, Jawa Tengah. Usai diresmikan, masjid bergaya arsitektur Timur Tengah itu langsung diserbu warga. Inilah Masjid Raya Sheikh Zayed yang berdiri megah di kota Solo, Jawa Tengah. Usai diresmikan Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Senin pagi, ratusan warga langsung berbondong-bondong mendatangi masjid bergaya arsitektur Timur Tengah itu Senin siang. Masjid yang didominasi warna putih dan emas tersebut mampu menampung 10.000 jamaah. Masjid itu kini menjadi magnet wisata religi baru bagi warga Solo dan sekitarnya. Mereka tak menyia-nyiakan kesempatan dengan bersuah foto dengan latar masjid megah. Bersyukur banget sih ada masjid di sini untuk ibadah masyarakat Muslim dan untuk masyarakat dari Solo maupun luar Solo yang mau mampir di Solo, jadi bermanfaat banget sih. Namun warga belum bisa menggunakan masjid sebagai tempat ibadah karena belum diserah terimakan oleh kontraktor ke pengelola masjid. Senang banget bisa lihat masjid, ornamennya juga cantik. Pengen sholat pertama di sini ternyata belum bisa buat umum. Masjid Sheikh Zayed merupakan hadiah dari pemerintah Uni Emirat Arab untuk Indonesia dengan biaya 300 miliar rupiah. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan. Saksikan info terkini cegah corona hanya di video dan unduh aplikasinya sekarang. Pemirsa, menyambut HUT ke-28 Indosiar, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih akan mengadakan Melihat Dunia Luar Biasa. Operasi katarak gratis bagi 2.800 saudara kita yang tidak mampu. Mari berpartisipasi dalam membantu saudara kita yang membutuhkan. Salurkan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Uluran tangan kita, ringankan beban mereka karena kepedulian kita, harapan mereka. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.